Tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang sanggup menghalangi pemberitaan Injil. Semakin dihambat, semakin merambat. Menjua-jua salam ibas kekelengan Yesus Kristus. Haleluya. Tema kita hari ini, giat dalam pekerjaan Tuhan, atau tekun melakukan pekerjaan Allah. Kolose pasal 4 ayat 12 sampai 18. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Dia dipenjara karena dia memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada sebuah istilah yang sangat terkenal dalam kekristenan. Semakin dihambat, semakin merambat. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang sanggup menghalangi pemberitaan Injil. Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat, khususnya kepada jemaat di Kolose, untuk berdoa. Dia tidak minta mereka berdoa supaya Tuhan buka pintu penjara supaya mereka keluar. Tetapi dia berminta supaya jemaat berdoa agar Tuhan buka pintu bagi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Wow. Mari kita lihat ayatnya, Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Wow. Jadi orang di penjara berharap segera keluar. Kali ini Paulus bilang, kamu berdoa supaya Tuhan buka pintu bagi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dalam hal inilah Paulus, demi dan atas nama Injil, dia tidak minta untuk dibebaskan, tapi dia minta supaya kerajaan Allah semakin tersebar. Injil menjadi kabar baik bagi semua orang. Siapa yang pernah masuk penjara boleh angkat tangan? Yang pernah masuk penjara karena kasus hukum? Tidak ada ya? Tidak ada yang ngaku ya? Tapi saya mau beritahu, kita semua pernah dipenjara. Dipenjara oleh problem-problem emosi kita. Dipenjara oleh kesombongan-kesombongan kita. Dipenjara oleh ego kita yang begitu kuat. Ingin menang sendiri. Jadi memang penjara fisik yang di Salemba, di Tangerang, di Sukamiskin, kita nggak masuk di situ. Tapi mari kita jujur. Karena kita merasa terpenjara, maka kita kemudian dengan sadar tidak punya ruang untuk memberitakan kabar baik buat orang lain. Ayat ini mengingatkan kita supaya dalam keadaan apapun, situasi macam apapun, Injil Kerajaan Allah tetap diberitakan. Mengapa Paulus meminta jemaat Kolose berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka pintu pemberitaan Injil? Karena
Paulus mengalami yang namanya love encounter, berjumpa dengan kasih Kristus. Truth encounter, berjumpa dengan kebenaran. Power encounter, berjumpa dengan kuasa. Jadi ada 3 perjumpaan yang sangat dahsyat. Dia berjumpa dengan kasih Kristus, dia berjumpa dengan kebenaran Kristus, dan dia berjumpa dengan kuasa Kristus. Di mana perjumpaannya? Di pintu gerbang kota Damsyik. Terjadi sebuah perubahan yang radikal. Saulus yang tadinya giat, tekun menyingkirkan orang percaya. Dia giat untuk menghalangi pemberitaan Injil. Dia giat menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia giat sekali, sangat tekun sekali untuk menyingkirkan. Bahkan dia dapat otoritas dari para imam untuk pergi dan menyingkirkan semua orang yang percaya kepada Kristus. Dan ketika dia berjumpa dengan kasih Kristus, kebenaran Kristus, kuasa Kristus, bahkan Kristuslah pusatnya, terjadi perubahan yang radikal, dipenjarakan sekalipun. Itu konsekuensi logis dari kabar baik yang mesti dimiliki semua orang. Bilang amin. Pak Ketua, ini jemaat Bapak ini kok semuanya kayak belum makan pagi ya? Kok kayak nggak ada gairah hidup apa? Di zaman jemaat mula-mula nggak ada gedung gereja, kebaktiannya dari rumah ke rumah. Bersyukurlah GBKP Pasar Minggu kebaktian di stadion olahraga. Kebaktian di mana kalian? Gor. Tapi lihat kayak orang-orang yang baru habis berduka karena kehilangan lotre berapa miliar. Ayo semangat sedikit lah. Amin. Coba tepuk orang sebelahnya. Semangat kan. Jadi itu prinsip pertama. Yang kedua, ada sejumlah nama yang disebutkan. Ayat 8 ada namanya Tikhikus. Saya kasih marga, Tikhikus Barus. Apa pekerjaannya? Dia juru bicara Paulus. Dia bawa surat yang ditulis oleh tangan Paulus kepada jemaat Kolose, Efesus, dan lain-lain. Dia nggak punya mobil. Dia berjalan kaki. Ada ancaman karena membawa surat orang yang dipenjara. Berarti kamu adalah grupnya, kelompoknya. Ketakutannya disingkirkan demi dan atas nama keselamatan jiwa-jiwa. Karena firman Allah harus sampai kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bilang amin. Jadi Tikhikus itu dia marga apa? Barus. Ada Barus di sini. Mana Barus berangkat tangan? Puji Tuhan. Tikhikus itu bukan siapa-siapa. Dia bukan pertua, dia bukan diaken, bukan ketua komisi Mamre. Dia orang biasa saja yang seolah-olah dipungut di pinggir jalan. Tapi karena cintanya kepada firman Allah, menghormati sahabatnya yang sedang dipenjara karena firman, dia bersedia tidak hanya bawa surat, tapi dia ceritakan hal ihwal yang sedang dialami Paulus dan kawan-kawan di dalam penjara. Berarti Injil disampaikan dalam bentuk surat, tapi juga melalui perkataan. Berbahagialah
mereka yang bernama Barus. Haleluya. Jadi kalau ada pria-pria yang nanti punya anak laki-laki, beri nama Tikhikus. Yang kedua ada nama Aristarkus. Aristarkus ini bersedia ditangkap. Kamu harus ditangkap. Ini yang disebut sahabat sejati. Dia hadir di tengah kesukaran. Dia tidak hadir hanya karena ada kebaikan, kesenangan, dan pesta-pesta. Tapi dia hadir di tengah-tengah kesukaran yang dialami Paulus dan kawan-kawan. Dia tidak takut ancaman, karena kasih itu mengalahkan ketakutan. Kalau Anda mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, maka Anda tidak akan takut terhadap ancaman apapun. Dan saya bersyukur tempat kita di sana belum diizinkan, tapi pemberitaan Injil terus berlangsung, bahkan masuk di sebuah gelanggang olahraga. Haleluya. Kemarin saya ditanya oleh teman hamba Tuhan, Pak Nus besok khotbah di mana? Saya khotbah di GBKP Pasar Minggu. Di mana tempatnya? Gelang olahraga. Gede sekali, gede banget. Haleluya. Dan kenapa Anda sedih dan menangis gara-gara tempat itu belum diberi izin? Tempat yang tidak diberi izin tidak pernah akan menghalangi kabar baik yang dialami semua orang. Amin. Aristarkus ini marganya Ginting. Ginting itu orang baik-baik. Kawan baik saya marganya Ginting. Temannya Pak Suha Sembiring. Ginting itu kalau udah dapat berkat dia telepon saya sama Pak Sembiring. Ayo kita ngopi di MKG. Aristarkus adalah sahabat yang baik. Berarti orang Ginting itu orang baik-baik. Prianya, wanitanya mesti didoakan. Haleluya. Yang ketiga, namanya Onesimus. Saya sebutkan nama-nama ini ada di pembacaan kita. Kolose pasal 4. Onesimus itu seorang budak. Dia bekerja pada majikannya namanya Filemon. Karena Filemon terlalu keras, Onesimus kabur. Ditangkaplah Onesimus di Roma oleh Paulus di dalam penjara. Karena dia budak yang melayani di Filemon punya rumah, tempat ibadah orang-orang percaya. Ketika sampai di penjara, pekerjaan dia menolong, membantu, melayani rasul yang besar ini. Dan Paulus bilang, Onesimus bukan lagi budak, tapi dia saudaraku yang kekasih. Dia kembali kepada Filemon, dan Filemon terima dia apa adanya. Onesimus itu dia marga Sembiring, saudaraku dalam Kristus. Dia bukan budak orang sembarangan, dia budaknya Kristus, hambanya Kristus. Haleluya Pak Sembiring. Ini sahabat saya juga ini yang sangat suka bicara tentang kualitas hidup. Jadi orang Karo ini rupanya orang baik-baik semua ya. Haleluya. Yang keempat namanya Markus. Markus ini dia pernah tinggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Markus masih muda kelelahan. Paulus dan Barnabas sampai di Pamfilia
Markus bilang, Om, dia panggil Barnabasnya Gila. Gila, aku pulang ke Yerusalem. Kenapa? Capek aku. Barnabas kasih izin, tapi Paulus marah. Itu anak enggak sopan. Ini anak enggak setia. Baru segitu aja tinggalkan pelayanan. Suatu ketika mereka mau pergi lagi, Barnabas dan Paulus. Barnabas bilang, aku ajak lagi keponakanku, Markus. Paulus bilang, gak boleh. Itu anak enggak sopan. Itu anak enggak setia. Akhirnya Barnabas dan Paulus ribut besar. Apa yang terjadi? Paulus pergi ke wilayah lain dengan Silas dan Barnabas membawa Markus, ponakan. Tapi ketika Paulus masuk penjara karena Injil, dia tulis surat, jemput Markus bagiku, karena dia berguna untuk pelayanan. Dan apa yang terjadi? Markus adalah orang yang menulis Injil Markus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau tidak ada Markus, kita punya Injil cuma ada 3. Matius, Lukas, Yohanes. Tapi Markus yang ditolak karena kebodohannya, dia diterima kembali untuk ikut dalam arak-arakan. Dia menjadi sekretaris pribadi dari Rasul Petrus. Markus itu dia marga Pandia. Pandia itu apa? Ya memang orang Sembiring dan Pandia itu orang pintar-pintar mereka. Yang berikutnya namanya Justus. Justus ini kerjanya memang nggak ada. Tetapi dia salah satu orang yang memberi penghiburan kepada mereka yang mengalami keterpurukan. Kalau ada Ngapuli, nah Justus ini MC-nya Ngapuli, tukang pimpin Ngapuli, menghibur orang. Yang berikutnya namanya Epafras. Dia gembala di 3 jemaat. Dan dia beri penguatan buat seluruh pelayanan. Yang berikutnya ada Dokter Lukas. Dokter itu pekerjaannya rawat orang di rumah sakit, ngurusin poliklinik, dan dia ikut dalam perjalanan pemberitaan Injil. Dan dialah yang menulis 2 kitab, Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dia saksi mata utama untuk menceritakan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Jadi kalau ada dokter di sini, jangan alasan urus orang sakit, lalu tidak bisa ikut PJJ atau pergi memberitakan Injil. Semua terlibat. Ada satu lagi nama Demas. Demas ini dia tinggalkan Tuhan. Semangat dalam pelayanan, kelelahan, tinggalkan Tuhan. Dalam pelayanan, banyak kali alasan dia. Aku lagi sibuk. Aku mau pesta. Aku ada kerjaan ini. Selalu ada alasan meninggalkan pelayanan. Itu Demas. Banyak orang cari jabatan. Pakai toga dan stola. Keren. Tapi dia tidak tekun dalam pekerjaan Tuhan. Berarti pelayanan dia hanya untuk orang Batak bilang si pengkal. Orang Karo bilang apa? Bapak Jordi, si penggaron itu bahasa Karonya apa? Pingin dipuji-puji. Cuma jabatannya yang dia cari, pangkatnya dia cari, toganya dan stolanya dia butuhkan, tapi dia punya spirit Demas yang meninggalkan Tuhan. Ini mesti dihindari dari prinsip gereja. Nah, dari nama-nama yang saya sebutkan ini, memberi petunjuk buat kita bahwa tugas penyelenggaraan Injil, tugas pemberitaan Injil tidak semata-mata dimonopoli
oleh orang-orang yang berjabatan. Jabatan gereja penting, pendeta penting, pertua diaken penting. Tetapi seluruh jemaat dengan potensi yang terbatas sekalipun, mereka ikut menopang pemberitaan Injil. Bahkan Rasul Paulus, rasul yang begitu hebat dan dahsyat itu, dia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Dia butuh Tikhikus, dia butuh Onesimus, dia butuh Aristarkus, dia butuh Markus, dia butuh Epafras, dia butuh Barnabas, dia butuh Silas, dia butuh Petrus. Jadi keterlibatan umat menyampaikan kabar baik di berbagai bidang. Lukas seorang dokter, Onesimus yang tadinya budak yang dijual, ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi budaknya Kristus. Betapa hebatnya pemberitaan itu. Maka giat dalam pekerjaan Tuhan, dia membutuhkan hati yang tulus dan murni, tanpa motivasi apapun yang mendapatkan keuntungan. Injil Kristus itu harus tersebar di berbagai bidang. Mungkin Anda seorang pengusaha, disitulah Injil diberitakan dalam hidupmu. Mungkin Anda seorang guru, Anda seorang dosen, Anda seorang dokter, Anda seorang seniman, Anda seorang karyawan, Anda seorang ibu rumah tangga, dimanapun posisi kita, kabar baik itu harus dialami semua orang. Dan bukan hanya untuk mereka, tapi ketika kabar baik itu diberitakan melalui perkataan dan tindakan, kita juga ikut disembuhkan dan dikuatkan. Ketakutan akan lenyap karena kasih kepada Kristus jauh lebih hebat dari ketakutan-ketakutan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, jemaat dan para pemuda gereja, generasi demi generasi silih berganti. Ada orang tua-tua kita yang sudah emeritus, sudah pensiun, masih sempat lagi melangkahkan kaki ke gereja walaupun dituntun. Suatu ketika mereka hanya duduk saja di rumah. Tetapi generasi-generasi baru mesti dilatih, dididik, sekalipun dia tidak punya jabatan gerejawi. Mereka mesti ditolong untuk ikut terlibat. Dan ketika kita menghadapi tantangan seperti yang dialami GBKP Pasar Minggu ini, maka Anda cuma berdoa satu hal. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan bukakan pintu pemberitaan firman. Poin kita dalam situasi yang kritis, situasi yang tidak mungkin, situasi yang melelahkan, menakutkan, Tuhan buka pintu. Dalam keadaan semacam inilah kesaksian kita menjadi kekuatan yang dahsyat. Apakah dengan ingin tidak muncul, lalu kemudian kebaktian dihentikan? Tidak. Kita tetap kebaktian di mana? GOR. Haleluya. Satu-satunya gereja GBKP di seluruh dunia yang kebaktian di GOR adalah Pasar Minggu. Haleluya. Kasih tepukan buat Tuhan. Apa beritanya? Imanmu tidak boleh berhenti hanya karena izin pembangunan tidak turun. Karena dulu di zaman jemaat mula-mula, mereka tidak kebaktian di GOR, tidak di gedung ibadah, tapi mereka kebaktian dari rumah ke rumah. Makanya jemaat mula-mula itu sebenarnya orang karo, karena mereka PJJ. Dan di jemaat mula-mula di kisah para rasul, mereka makan bersama. PJJ kan dimulai dengan makan bersama. Berarti jemaat mula-mula itu asli orang karo. Amin. Masa itu nggak cukup memberi penghiburan buat kita? Kalau kita terus masih bersedih dan merasa terpuruk, Tuhan kok nggak tolong kami?
Kenapa orang larang kami dan tidak memberi izin? Tidak perlu menjadi ketakutan buat kita. Tapi dari rumah ke rumah, face to face, dari komunitas, minum kopi bersama, makan bersama, itu kekuatan yang memulihkan segala sesuatu. GBKP Pasar Minggu hari ini, Tuhan ingatkan, tekunlah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Semua kita terlibat. Ada yang mengatur kita. Siapa yang mengatur? Pendeta, pertua diaken. Tapi semua potensi, semua karunia, semua yang kita miliki, setidak-tidaknya doamu menolong para hamba Tuhan, doa-doa kita menolong para pertua diaken untuk Tuhan buka pintu pemberitaan firman dalam situasi kita yang oleh dunia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.